Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut Ramadan yang insyaallah kalau tidak besok itu lusa, nanti sore itu Ru'yatul Hilal. Kalau Sya'ban ini 29 maka besok kita puasa. Kalau Sya'ban itu 30 maka hari Ahad kita puasa. Karena itu pada kesempatan taklim kali ini kita menyegarkan ingatan kita tentang Ramadan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Termasuk yang paling utama adalah rukun Islam yang ketiga, yang keempat, yaitu melaksanakan shaum atau puasa pada bulan suci Ramadan. Kita membaca ayat 183, 184, kemudian ada 185, ada 186 sampai 187. Itu ayat-ayat yang terkait dengan inti-inti dari ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan saudara, ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas mereka yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu adalah ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang terhitung, hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu maridon sakit, au ala safarin, au berada dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Jadi siapa saja yang sakit atau berada dalam perjalanan dan lalu kemudian dia tidak puasa, maka dia wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang yutiqunahu, bisa melaksanakannya tapi berat sekali, ya, fidyatun ta'amu miskin, maka wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin dengan makanan yang layak, yang pantas. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tetapi barang siapa saja tatawwa dengan kerelaan hati, dia mengerjakan kebajikan, ya, dia mengerjakan kebajikan walaupun berat tapi dia laksanakan, fahuwa khairul lah, maka itu bagus untuknya. Wa antasumu khairul lakum. Dan apabila kalian berpuasa, maka antasumu ay saumukum khairul lakum, puasamu itu adalah lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui dan mengerti apa yang ada di dalam ibadah puasa itu. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk, linnas, bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, ya, termasuk yang nanti sore itu ru'yat, begitu dia melihat ru'yah itu ada hilal, maka falyasum, maka wajib dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit dan berada pada perjalanan lalu memilih untuk tidak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian itu kemudahan dan dia tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakannya, mencukupkan bilangannya,
walitukmilul iddata, mencukupkan bilangan. Bilangan Ramadan sesuai ya. Terkadang 29, terkadang 30. Ya. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, begitu tuntas Ramadan kalian, maka malamnya walitukabbiro, mulailah bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, ya. Ala ma hadakum, bertakbirlah pada akhir Ramadan itu atas apa yang telah Ia berikan sebagai hidayah untuk kalian, yaitu melaksanakan Ramadan 1 bulan penuh. Itu hidayah yang luar biasa. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua banyak-banyak bersyukur. Wallahu ta'ala alam. Para hadirin, saya membaca 3 ayat lalu membaca terjemahannya, ya, membaca terjemahannya adalah untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang perlu dijelaskan oleh Allah. Apa yang inti-inti yang pokok Allah jelaskan. Para jemaah sekalian, kita akan masuk pada masa yang istimewa. Masa yang bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan marhaban, ya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan marhaban kecuali khusus untuk Ramadan, ya. Kalau yang lain-lain itu disampaikan keutamaannya secara umum. Tetapi kalau Ramadan, Nabi menyampaikan marhaban. Rasul dalam sebuah riwayat mengatakan marhaban bil mutahhir, selamat datang yang maha membersihkan. Itu ucapan Rasul SAW. Jadi tidak apa juga kalau kita mengucapkan ini, ya, marhaban bil mutahhir, ya, selamat datang duhai bulan yang membersihkan, yang mensucikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut secara khusus Ramadan karena memang Ramadan itu istimewa. Nah, Bapak-bapak saudara, kalau Nabi mengistimewakan Ramadan, maka itulah petunjuk hidayah bagi kita. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Pertama, kata para ulama, al-isti'dad az-zahir wal batin. Siapkan. Jadi setel hati kita ini bahwa ya Allah, saya mau masuk Ramadan, bantu saya ya Allah. Ya Allah, saya hendak mendapatkan karunia Ramadan, maka mudahkan Ramadan itu untuk saya ya Allah. Jadi kita siapkan, ya. Siapkan. Ya, apalagi Ramadan, Bapak-bapak saudara, ya. Kita mau ketemu sama seorang misalnya yang penting di dunia ini, ya. Misalnya kita sebagai seorang karyawan mau ketemu bos, wah, kita siapkan diri kita, ya. Bahkan kalau kita mau ketemu sama orang tua kita pun, ya, kita siapkan. Apalagi ini kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita siapkan, ya. Kemudian pastikan semua beban-beban kita dalam arti hutang-hutang, ya, khususnya puasa pada Ramadan yang lalu, ya. Mungkin ada yang tidak dipuasakan karena rukhsah, ya, entah itu karena sakit atau musafir, ya, atau tiba-tiba pingsan suatu hari Ramadan sehingga akhirnya batal puasanya. Nah, ganti, pastikan bisa diganti, ya, walaupun kalau hari ini sudah terlambat, ya, tetapi itu suatu yang penting. Kemudian juga adalah al-ibti'ad anil mudirrat. Ulama menyampaikan jauhkan diri dari hal-hal yang memudaratkan diri kita. Apa itu yang memudaratkan? Yang membuat fisik kita lemah menjelang Ramadan, ya, membuat fisik kita lemah menjelang Ramadan. Jangan mengkonsumsi hal-hal yang membuat Ramadan kita terganggu, puasa kita tidak khusyuk, ya. Misalnya menjelang Ramadan, wah, makan makanan-makanan yang enak, tapi misalnya tinggi kolesterolnya sehingga begitu masuk Ramadan, alamas, sakit. Jangan. Ibti'ad anil mudirrat. Jauhkan diri dari segala macam, ya, mengkonsumsi apapun yang memudaratkan, termasuk juga, ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kebiasaan tidur dan bangun kita, ya. Jangan membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang menyulitkan kita, menyulitkan untuk bangun sahur, ya, menyulitkan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Jangan. Jadi jauhkan diri. Itu kata ulama penting, al-ibti'ad anil mudirrat. Kemudian yang ketiga,
al-isti'dad, Yang keempat, jadi al-iktsaru minal istighfari wa taubah. Perbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidah Aisyah pada bulan Ramadan. Tapi ulama mengatakan itu juga adalah sebaik-baik persiapan, ya, untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian banyak-banyak kata ulama membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu yang terakhir adalah ta'allum wa tafaqquh. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Persiapan menghadapi Ramadan, yaitu dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi marah dengan geger-geger, cemoh-cemoh, lagu ini tahu apa tegawe. Cilaka itu, ya, semangat tapi tidak ada ilmunya. Wah, Ramadan kita muliakan, tapi begitu masuk Ramadan tidur dia sepanjang hari. Tidur dia sepanjang hari. Pagi habis subuh dia tidur, begitu azan zuhur dia bangun, wudhu cepat-cepat, sholat 4 rakaat, tidur lagi. Asar bangun, sholat asar 4 rakaat, tidur lagi. Ditanya kenapa? Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hanya satu dia tahu dalam puasa itu, cuma satu, ya, cuma satu yang dia hafal betul, tidurnya orang puasa ibadah. Dia lupa bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, kata para ulama, adalah pada hal-hal tertentu, yaitu kalau tidur itu adalah di antara 2 ketaatan. Jadi kita berbuat baik nih, taat, beramal, lalu kemudian kita capek, kita tidur untuk mempersiapkan diri ketaatan berikutnya. Nah, itu tidurnya ibadah, gitu. Ya, jadi tidur di antara 2 ketaatan itu ibadah. Yang kedua, tidur dengan niat untuk menghimpun tenaga agar bisa berbuat baik, itu juga ibadah. Yang ketiga, tidur pada saat, ya, di mana dengan tidur itu dia bisa menghindarkan diri dari maksiat. Ya. Contoh, teman-teman banyak yang ngerumpi macam-macam gitu kan, akhirnya ya sudahlah, menghindar dengan tidur kalau tidak ada cara yang lain. Tapi kan banyak cara yang lain. Karena itu naumus shaim ibadah itu jangan dipegang secara mutlak, ya. Itu tempatnya adalah saat-saat tertentu, ya. Nah, kalau kurang ilmu akhirnya seperti itu. Setiap detik Ramadan itu berlalu tanpa ada kemanfaatan yang maksimal. Karena itu masukilah Ramadan, kata ulama, persiapan paling penting adalah tafaqquh, ta'allum, mengerti apa yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, karena itu kita baca ayat ini. Nah, Bapak-bapak Saudara, dalam 3 ayat yang kita baca tadi, ayat pertama tentang apa inti, ya, tujuan dari puasa itu, la'allakum tattaqun, untuk kita bertakwa. Pegang itu. Takwa adalah inti, ya, tujuan utama dari kita puasa, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran banyak kemuliaannya, banyak kemanfaatannya dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, ayyaman ma'dudat, ya, faman kana minkum maridun aw ala safar. Nah, ayat kedua ini kata ulama berbicara tentang tahapan pertama dari kewajiban puasa. Dulu ketika puasa itu pertama kali diturunkan oleh Allah, itu diberikan sebagai pilihan. Jadi orang yang sakit tidak usah puasa, orang yang musafir tidak usah puasa, orang yang sehat pun itu dikasih pilihan oleh Allah. Ini awal-awal. Orang yang sehat itu ada 2 pilihannya, dia puasa atau dia bayar fidyah, gitu. Ya, dia puasa atau dia bayar fidyah. Nah, kemudian walaupun demikian Allah katakan faman tatawwa'a, bagi yang mampu, ya, lebih baik dia puasa, ya, walaupun dia bisa bayar fidyah. Ini tahap awal, ya. Lalu kemudian di ayat ketiga inilah baru kemudian kewajiban yang benar-benar wajib bagi orang yang mampu, yang sehat, ya.
Maka pada ayat yang ketiga itu disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, inilah perintah yang paling eksplisit untuk ibadah puasa itu. Kalau ayat 183 itu secara umum, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa untuk kalian, itu secara umum. Tapi perintah yang betul-betul wajib fardu ain bagi yang mampu, ya, bagi yang memenuhi syarat adalah pada ayat 185 ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan wajib puasa. Artinya apa? Yang ilmunya sampai kepada dia, bukan harus dia langsung menyaksikan. Ada orang lain menyaksikan, diberitahu ke dia, maka dia wajib puasa. Karena ru'yah itu intinya adalah sudah datang bulan Ramadan, malam ini masuk Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Lalu ada pertanyaan, kalau sudah ada kewajiban puasa, maka bagaimana tentang orang yang sakit dan orang musafir yang sebelumnya itu dibolehkan tidak puasa? Nah, di ayat ini dijelaskan rukhsahnya itu tetap. Nah, rukhsahnya itu tetap. Jadi bagi orang yang sakit atau orang yang musafir, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat, ya, nanti dia, ya, dengan ketentuan dia mengganti setelah bulan suci Ramadan. Sakit yang seperti apa? Yang khifa minhu ad-doror au ziyadatud doror idza soma. Sakit yang dikhawatirkan akan menambah, akan bertambah beratnya kalau dia puasa, gitu. Pinang-pinang sekali ya tinduk wah, ya, semendak. Kalau sekedar pusing-pusing dikit ya tidur sebentar lah. Jangan begitu pusing dikit langsung ke dapur, ya, cari nasi goreng. Jangan begitu, ya. Atau misalnya terpleset, lecet, bukan itu. Tapi al-marad alladzi khifa minhu ad-doror au ziyadatud doror idza shoma, yaitu satu penyakit yang dikhawatirkan akan bertambah parahnya kalau dia puasa, ya. Demikian juga safar seperti apa? Ya, safar yang ada di situ masyaqqah. Kalau safar zaman sekarang tidak semuanya masyaqqah. Contoh, pergi ke Jakarta, berangkat dari sini jam 7 pagi, habis subuh pergi ke bandara Bizam, lalu naik pesawat, jam 9 udah sampai Jakarta. Jam 9 pagi. Capek atau tidak? Enggak capek. Di pesawat 2 jam bisa tidur. Maka kalau seperti itu tidak ada masyaqqah, ya enggak usah lah. Ya, tidak usah berbuka, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan mutlaqus safar, yang penting jaraknya lebih dari 83 kilo boleh, ya. Tapi kita kembali kepada diri kita. Ini kan tidak ada masyaqqahnya. Sampai sana jam 9 pagi masih segar kita, nggak ada capek apa-apa, lanjut puasa. Nah, jadi safar yang memang di situ bisa menimbulkan kesulitan. Kalau sudah ada safar dan ada kesulitannya, ya, bahkan kalau ada orang memaksa diri untuk berpuasa, itu justru dia tercela, ya. Maka kata Rasul, laisa minal bir asyam fis safar. Tidaklah merupakan kebaikan mempertahankan untuk puasa pada saat musafir dan musafirnya itu berat. Nabi pernah dalam perjalanan tiba-tiba ngelihat ada orang ngumpul. Dilihat sedang kumpul ada yang arak si palang, ada yang pingsan. Nabi datang kepada ini kenapa dia pingsan? Sahabat kita ini. Kemudian yang mengerubungi itu mengatakan, oh dia ini puasa sunnah ya Rasulullah. Ya kata Rasul, inilah nggak benar nih. Kenapa dia puasa sunnah nih? Orang lagi musafir jauh-jauh, kita lagi berat gitu. Jadi kalau memang sesuatu perjalanan itu memberatkan, jangan memaksakan diri untuk puasa. Nah, di situ berlaku hadis Rasul SAW, ya, bahwa rukhsah itu adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha li'ibadihi faqbalu minhu shadaqatahu. Kalau ada rukhsah dari Allah itu sedekah, maka terimalah sedekah dari Allah, jangan ditolak. Itu kira-kira, ya. Jadi kalau ada rukhsah, keringanan-keringanan dalam ibadah, itu sedekah dari Allah. Jangan gaya-gaya, wah pokoknya saya kuat-kuatan, nggak boleh gitu, ya.
Jadi kalau sudah ada rukhsah diterima sesuai dengan kadarnya. Nah, kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi yang sakit, yang musafir, kemudian memilih untuk tidak puasa, dia mengganti di hari yang lain. Nah, kalau ayat yang sebelumnya itu ada pilihan bagi orang yang sehat, ya kan? Jadi apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang yang sehat itu awalnya dikasih pilihan mau puasa atau bayar fidyah, maka setelah turun ayat ini tidak ada lagi pilihan. Yang sehat, yang tidak ada uzur, wajib puasa. Terus fidyah itu bagaimana? Masih ada fidyah. Untuk siapa? Untuk orang yang sangat tua yang tidak bisa puasa. Al-musin, al-harim, orang dengan toa, wah lelah wah, dia tahu puasa wah, ya, maka untuk dia boleh tidak puasa dan tidak wajib mengqada, ya, karena kan kalau hari ini sudah lelah berarti bulan depan lebih lelah lagi, bagaimana dia mau qada? Namanya dia sudah tua, semakin lama dia semakin tua, semakin lama semakin lemah. Maka bagi orang tua, ya, orang yang tua, lemah, maka dia boleh tidak puasa dan tidak membayar dengan qadha, tidak mengqadha, tapi dia bayar fidyah. Setiap hari satu porsi untuk makanan orang miskin. Katakanlah satu porsi kalau kita pergi ke restoran, warung yang sedang-sedang, pirajin nasi soto misalnya, oh selai ribu, udahlah selai ribu dah, ya. Kalau misalnya kita mampu, boleh beli porsi yang lebih mahal juga boleh, atau tambah kasih 10 orang. Misalnya kita punya orang tua sakit atau tidak sakit, dia sudah tua, kita yang bayarkan fidyahnya. Kalau kita mampu, satu porsinya wajib, kita tambah dengan porsi kedua, porsi ketiga, porsi keempat, itu sunnah, gak masalah. Itu buat orang yang tua, ya. Atau orang yang sakit, la yurja bar'uhu, yang sakit tidak diharapkan atau diperkirakan tidak akan sembuh. Jadi orang yang sakit, yang besok itu sakitnya lebih berat, ya, misalnya ada orang, mohon maaf misalnya orang sakit, katakanlah misalnya sakit jantung yang sudah stadium 3, stadium 4, udah berat sekali, ya, berat, pakai alat pernapasan atau sudah. Nah, orang yang sakitnya berat seperti ini, apalagi secara kedokteran dia sudah susah untuk sembuh, maka dia tidak puasa dan juga tidak diwajibkan untuk mengqadha. Dia sama seperti orang tua yang tadi itu. Artinya apa? Dia bayar fidyah. Nah, kalau dia sakit tentu dia tidak bisa bayarkan sendiri. Siapa yang bayarkan? Orang yang punya tanggungan atas dia. Siapa itu? Ahli warisnya, anaknya atau istrinya, keluarganya. Atau kalau tidak ada ahli warisnya apa? Baitul mal, negara yang bayarkan dalam Islam, ya. Nah, jadi itu yang boleh. Ada ada rukhsahnya. Demikian pula kalau perempuan. Nah, perempuan itu yang haid, yang nifas, ya. Dia tidak puasa dan bahkan tidak sah puasanya. Tidak boleh dia puasa. Kalau ada orang haid memaksakan diri puasa, walaupun dia bisa, tetap tidak dihitung puasanya itu. Dia tetap harus mengganti di luar Ramadan. Haid, nifas, atau orang perempuan yang menyusui, al-murdi'ah, yang menyusui, kemudian dia berat, khawatir dirinya kalau menyusui dirinya akan mudarat, maka dia boleh untuk tidak puasa dan dia qada nanti. Atau dia khawatirkan misalnya menyusui itu anaknya, kalau saya menyusui nanti anak saya ini susunya sedikit, kemudian dia akan bisa sakit maka dia boleh untuk tidak puasa, dia qada dan dia bayar fidyah. Jadi kalau dia khawatir untuk dirinya dan juga untuk bayinya, ya, maka dia qada dan dia juga bayar fidyah. Kalau dia khawatir untuk dirinya, maka dia qada. Itu perincian-perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini penting bapak-bapak, saudara-saudara, ya, supaya kita saling lihat. Di rumah ada yang punya keluarga, ya, bapak-bapak, ya, lihat istrinya. Kalau istrinya misalnya sedang haid, beritahu supaya dia hitung dengan benar. Kadang kalau
sebagian ya, kadang-kadang karena itu selalu setiap bulan terjadi, sering lupa ya. Berapa kemarin enggak puasanya? 5 atau 6 ya, lupa. Nah, kata ulama kalau lupa antara 5 dengan 6, maka ambil yang tertinggi, ihtiyaton. Jadi hitung dia 6 ya. Sama seperti orang mengkada. Misalnya kita musafir Ramadan kemarin, lalu kita tidak puasa karena musafir, jauh, berat, ke tengah gawah kemana segala macam. Terus sekarang tiba-tiba setelah Ramadan kita bingung, saya kemarin berapa ya? Oh, saya 6 saya tidak puasa 6 hari. Lalu hari berjalan kita kada. Begitu dekat Ramadan bingung, saya sudah selesai 6 atau masih 5 gitu. Nah, kalau kita syak atau ragu, maka diambil yang lebih kecil ya. Kalau misalnya saya ini sudah 6 itu sudah saya lunasi atau baru 5, masih sisa 1, maka ambil yang 5. Artinya apa? Tambah 1. Karena yang sudah diyakini itu yang 5, yang ke-6-nya itu yang diragukan. Maka yang diragukan itu dianggap belum. Gitu ya. Jadi ambil selalu ihtiyat yang sudah diyakini itu. Jangan bahil-bahil sama Allah. 5 apa 6? Anggap 6 sajalah. Jangan boleh begitu. Jadi yang 5 sudah diyakini dibayar, yang 6-nya diragukan, maka bayar dia. Ya. Seperti itu. Kalau kita ada ada yang tidak kita puasakan pada Ramadan. Nah, ini saling kita ingatkan bapak-bapak, saudara-saudara ya, saling ingatkan, saling beritahu ya satu sama lain. Dan kalau kalau orang tua ya, ini sebagian kan ada orang tua yang meninggal dunia ba'da Ramadan, kemudian ternyata ada fidyah yang belum ditunaikan ya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa ditunaikan ya. Tidak apa-apa ditunaikan ya, fidyahnya itu ya. Ditunaikan, dibayarkan fidyah ya. Kalau misalnya meninggal sebelum menunaikan fidyah, niatkan untuk membayar hutang dari orang tua ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi penting ya, saya minta kita semua nih, dalam Ramadan itu biasanya ada beberapa waktu yang luang ya. Mohon kepada bapak-bapak dan saudara-saudara untuk belajar tentang Ramadan kita, supaya kita masuk dalam keadaan aliman ya, bihukuk Ramadan wa wajibatina fi Ramadan. Kita mengerti hak Ramadan atas kita, dan kita tahu kewajiban kita pada bulan Ramadan ya. Kita mengerti betul. Nah, kalau kita sudah mengerti, maka insya Allah semua fadilah-fadilahnya dapat kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, a'idhu ilaina sininan ba'da sinin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu hal yang saya ingatkan di akhir sebelum kita berpisah. Nabi pernah menyampaikan begini, khamsun yuftirnas sha'im, al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nazar bisyahwah wal yaminul kadzibah. Ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa. Al-ghibah, menggibah, menyebut-nyebut keburukan orang di belakangnya. Wan namimah, menceritakan berita-berita bohong dan fitnah. Termasuk share. Hati-hati. Hati-hati pada Ramadan. Jangan kita men-share berita yang tidak kita yakini kebenarannya dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Bahkan ada yang di situ kebenarannya ada, tapi maslahatnya tidak ada. Ya. Cerita tentang aib orang, walaupun benar, tapi maslahatnya tidak ada. Apalagi pada Ramadan. Apa maslahat Ramadan kita menyebarkan aib orang? Tidak ada. Lalu yang ketiga, al-kadzib, dusta, baik tulisan, ucapan.
Lalu yang keempat, an-nazar bisyahwah, ya, melihat dengan pandangan hawa nafsu. Maka kita tundukkan pandangan kita. Kalau kita mau pandang, pandang ayat-ayat Allah ini, pandang Al-Quran, lihat kitab. Kalau mata kita sudah melihat hal-hal yang baik, lalu kemudian agak-agak letih, kita tutup saja, istirahatkan. Jangan memandang hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Di luar Ramadan itu tidak boleh, lebih-lebih pada Ramadan. Itu membatalkan puasa, pahala puasa yang dirusak. Lalu yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Pergi ke pasar bulan Ramadan, belanja, begitu belanja tawar-menawar, enggak, ini paling bagus, ini barang saya paling bagus, demi Allah ini paling bagus. Padahal dia tahu itu enggak benar. Pergi dia ke pengadilan jadi saksi, benar enggak Anda melihat ini? Saya bersumpah melihat, padahal tidak pernah. Puasanya batal pahalanya, walaupun sah secara fikih. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dia dusta, dia namimah, dia ghibah, dia memandang, ya, lepaskan pandangannya enggak keruan-keruan, penuh syahwat, hawa nafsu. Lalu dia bersumpah palsu, walaupun dia sah secara fikih, tapi pahalanya kosong melompong. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab.